Borobudur. Candi Buddha terbesar di dunia yang dibangun pada abad ke-8 hingga ke-9 oleh dinasti Sailendra di Magelang, Jawa Tengah, telah ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas oleh pemerintah. Selain menjadi daya tarik wisata, Borobudur juga diharapkan mendorong pertumbuhan ekosistem ekonomi kreatif yang melibatkan masyarakat setempat. Sebagai bagian dari kawasan strategis pariwisata nasional, pengelolaan Borobudur diperkuat melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2024 yang menitik beratkan pada konservasi dan pengelolaan kawasan secara berkelanjutan. Sahabat Ekon, Jumpa lagi di Kupas Ekon. Sahabat Ekon, pada Kabinet Merah Putih ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diberi tugas untuk mengkoordinasikan sektor pariwisata yang tentunya bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi baik di daerah maupun secara nasional. Kupas Ekon edisi kali ini, kita akan membahas salah satu keajaiban dunia yang juga telah ditetapkan pemerintah sebagai destinasi pariwisata super prioritas, yaitu Taman Wisata Candi Borobudur. Yuk kita kunjungi. Dalam pemerintahan baru, sektor pariwisata semakin dipacu sebagai motor penggerak ekonomi, sejalan dengan upaya mewujudkan pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Selamat siang Pak Sahli. Selamat siang. Iya. Pak Sahli, saat ini di Kabinet Merah Putih kan Kemenko Perekonomian mengemban tugas baru ya Pak, mengkoordinasikan sektor pariwisata. Tentunya juga ya bertujuan untuk memajukan perekonomian ya Pak. Betul. Ya, mungkin berkenan menjelaskan Pak, kira-kira apa sih Pak dampak pengembangan sektor pariwisata terhadap pembangunan perekonomian baik di daerah maupun secara nasional begitu Pak? Iya, jadi memang betul yang disampaikan tadi bahwa dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi yang kita saat ini di 5% menuju ke 8% itu memang perlu penggalian berbagai sektor. Nah, salah satu sektor yang dianggap relatif berpotensi untuk dikembangkan itu dari sektor pariwisata. Kebetulan bahwa pariwisata itu sekarang dengan Kabinet Merah Putih, organisasi yang terbaru ini berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian. Nah, jadi kita sangat berharap bahwa sektor pariwisata ini potensinya begitu besar untuk dikembangkan dan juga dibandingkan dengan negara-negara lain mungkin kita perlu sedikit effort. Baik Pak, berarti dengan segala tujuan tersebut Pak, mungkin ada upaya-upaya koordinasi atau rencana yang akan dilakukan oleh Kemenko Perekonomian Pak untuk sektor pariwisata itu sendiri? Iya, pasti. Nah, sebagai contoh saat ini kita berada di daerah istimewa Yogyakarta, di mana salah satu kita sama-sama tahu bahwa ada destinasi prioritas di sini, Candi Borobudur. Tadi kita juga baru melakukan rapat dengan Pemprov, dengan pihak-pihak terkait, juga dengan pengelola Borobudur sendiri, gitu ya. Tapi tadi pembahasan tidak terbatas hanya di destinasi Borobudur atau Prambanan saja, tapi secara keseluruhan tadi sempat dibahas dan sudah kami catat tantangan-tantangannya ke depan untuk daerah DIY, mungkin juga Jawa Tengah, itu bagaimana. Tapi pada intinya semuanya akan menjadi pendorong untuk pertumbuhan ekonomi khususnya daerah Jogja. Oke, baik. Berarti tentunya akan banyak ya Pak nanti usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk memajukan sektor perekonomian ya Pak? Iya, pastinya, dan itu perlu dukungan dari semua pihak.
Kawan-kawan, kali ini saya sudah bersama dengan Pak Hervan Brilianto Mursabdo. Selamat siang Pak Hervan. Beliau merupakan Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, betul ya Pak? Bapak, saya izin bertanya terkait dengan pengembangan sektor pariwisata ya Pak. Bagaimana sebenarnya komitmen pemerintah dan kebijakan-kebijakan apa saja sih Pak yang sudah ditetapkan pemerintah khususnya dalam pengembangan sektor pariwisata saat ini? Ya, terima kasih Mbak. Jadi kita melihat pariwisata itu dalam konteks pencapaian pertumbuhan ekonomi 8% di tahun 2029. Nah, untuk program pemerintah sendiri saat ini kita itu punya PR terkait penyelesaian RUU pariwisata serta juga penyusunan Riparnas, yaitu sebuah rencana induk pengembangan pariwisata nasional untuk 15 tahun ke depan. Kendalanya itu sebetulnya bermuara pada daya saing sebetulnya. Daya saing itu ada 3 terutama yang paling penting ya. Yang pertama adalah kualitas dari destinasi dan atraksi yang tersedia di sektor pariwisata Indonesia agar bisa bersaing dengan apa yang ada di negara-negara lain. Kemudian juga kualitas dari sisi SDM-nya, bagaimana kita membangun SDM yang punya kemampuan berbahasa asing, punya kemampuan hospitality, serta pemahaman terhadap pembangunan ekosistem pariwisatanya. Kemudian yang ketiga adalah isu aksesibilitas dan konektivitas, yang ini juga menjadi PR karena masih banyak destinasi-destinasi wisata kita itu yang relatif sulit dijangkau oleh wisatawan sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar gitu. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kita harus benahi agar daya saing kita itu semakin meningkat. Memang pariwisata itu kan sektor yang sifatnya multidimensional serta melibatkan banyak sekali stakeholder. Artinya Kemenko Perekonomian dalam hal ini sebagai yang mengkoordinasikan, kita itu harus berada di depan untuk mengorkestrasi maupun mengkoordinasikan dan mendorong agar terjadi sinergi antara semua stakeholder itu sehingga betul-betul kita ini bisa memperbaiki ekosistem pariwisata kita dan meningkatkan daya saingnya. Penetapan kawasan Borobudur sebagai destinasi pariwisata super prioritas meningkatkan kunjungan wisatawan, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui sektor jasa dan industri kreatif, serta meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga diharapkan mampu mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur dan dukungan pemerintah terhadap UMKM diharapkan menjadikan kawasan Borobudur contoh sukses pariwisata inklusif dan berkelanjutan. Dan kami betul-betul bersyukur dengan adanya Candi Borobudur ini, tentunya mulai dari aksesibilitas, amenitas, dan atraksi yang ada di sekitar Borobudur dan penyangga Borobudur betul-betul merupakan bagian dari tumbuh kembangnya ekonomi masyarakat. Dan tentunya dorongan kami adalah bagaimana masyarakat di Kabupaten Magelang dan juga di sekitar Borobudur ini mampu untuk melestarikan budaya dan mampu melestarikan Candi Borobudur agar tetap berdiri kokoh sampai dengan akhir zaman nanti. Mungkin saya awali dengan bahwa kita teman-teman di Asosiasi Biro Perjalanan Wisata Indonesia ini atau biasa disebut ASITA, ini merupakan asosiasi anggota Biro Perjalanan Wisata, yang dalam hal ini kami sebagai Biro Perjalanan Wisata adalah mendatangkan tamu-tamu wisatawan mancanegara, juga wisatawan Nusantara, salah satunya itu. Jadi secara langsung maupun tidak langsung dampak secara untuk perekonomian pasti ada. Pertama, kalau kita bicara wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia terutama, atau mungkin khususnya DIY atau Jawa Tengah, mereka kan pasti ada devisa untuk negara itu pasti. Yang kedua, kalau secara pendapatan asli daerah dalam dunia pariwisata itu kan sektornya tidak hanya satu sektor saja, ada beberapa teman-teman industri lain yang berkecimpung seperti restoran, kemudian hotel, kemudian pelaku-pelaku industri lain. Yang pasti mereka juga membayar pajak ya istilahnya. Jadi ada pendapatan asli daerah juga akan mendapatkan dari situ secara langsung dari itu. Kemudian hal yang lain, kalau berkenaan dengan pertumbuhan ekonomi lainnya di daerah, otomatis dari apa yang dengan datangnya wisatawan ke Yogyakarta, pertumbuhan ekonomi yang berhubungan dengan masyarakat langsung itu pasti akan timbul. Mereka kan di Yogyakarta kan spending money.
berbelanja, kemudian masuk ke destinasi dan lain sebagainya, otomatis itu tingkat belanja dari wisatawan itu ada. Jadi secara langsung ke masyarakat luas pun akan berdampak secara langsung. Juga akhirnya menumbuhkan sektor-sektor ekonomi seperti UMKM. Kita tahu bahwa wisatawan itu kan datang tidak hanya melihat atraksi atau mengunjungi destinasi, tapi juga mereka butuh souvenir, butuh oleh-oleh, handicraft. Jadi semua sangat saya bilang berkolaborasi sehingga dibutuhkan ketika wisatawan itu datang ke DIY terutama. Kupas Ekon edisi kali ini tidak berhenti di sini. Selanjutnya, kita akan mengupas salah satu destinasi pariwisata super prioritas, yaitu Candi Borobudur, serta kontribusinya terhadap perekonomian sekitar. Jangan ketinggalan ya sahabat Ekon.